Di antara para nabi yang disebut dalam Al-Quran, ada satu nama yang dikenal sebagai seorang ayah penuh kasih, seorang hamba Allah yang sangat sabar, dan seorang nabi yang kehidupannya penuh ujian. Dia adalah Nabi Yakub alaihissalam, anak dari Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim, dan ayah dari Nabi Yusuf. Kisahnya bukan sekedar sejarah, ia adalah cerminan bagi hati yang sedang diuji oleh kehilangan, rindu, dan cinta. Mari kita ikuti jejaknya. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak dan cucu Nabi Ibrahim. Allah menyebutkan beliau dalam Al-Quran sebanyak 16 kali, menunjukkan kemuliaannya sebagai seorang nabi. Dan kami anugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh. Nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Kata Israel berasal dari bahasa Ibrani yang artinya hamba Allah. Dari namanya inilah kemudian keturunan beliau disebut sebagai Bani Israel. Yakub tumbuh dalam keluarga kenabian, di lingkungan yang penuh tauhid dan cinta kepada Allah. Ayahnya adalah Nabi Ishak dan kakeknya adalah Khalilullah, Nabi Ibrahim. Ia memiliki saudara kembar bernama Isu. Meski lahir kembar, kepribadian mereka sangat berbeda. Esau lebih suka berburu, berwatak keras dan kasar, sementara Yakub dikenal tenang, sabar, dan lembut perangainya. Dalam beberapa riwayat yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya, disebutkan bahwa Ishak lebih menyayangi Isau, sedangkan Rifkah, ibu mereka, lebih dekat dengan Yakub. Ketika Yakub menginjak usia dewasa, ayahnya Ishak memerintahkannya untuk pergi ke negeri Haran, tempat tinggal pamannya Laban bin Nahur, yang merupakan adik dari ibunya Rifkah. Tujuan utamanya adalah mencari istri dari keluarga yang beriman, karena Ishak tidak ingin putranya menikah dengan wanita Kan'an yang dikenal sebagai penyembah berhala. Sebagian riwayat Israiliyat yang menyebut bahwa Isau merasa marah dan iri setelah Yakub mendapat doa keberkahan dari Ishak, sehingga Rifkah meminta Yakub pergi untuk sementara waktu agar tidak terjadi konflik. Setelah meninggalkan rumah demi menghindari kemarahan saudaranya Isau, Yakub pun berjalan sendirian menuju Haran, kampung halaman ibunya dan tempat tinggal pamannya Laban. Perjalanan itu jauh, melewati padang gurun yang sunyi, tanpa kendaraan, tanpa rombongan. Di malam hari Yakub kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat. Ia mengambil sebuah batu sebagai alas kepala, lalu tidur di tempat terbuka. Di malam itulah Allah berikan sebuah mimpi yang sangat luar biasa. Yakub melihat sebuah tangga yang menjulang dari bumi ke langit. Di tangga itu, malaikat-malaikat turun naik, dan di puncaknya tampak Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu dan janjinya. Allah berfirman kepadanya, "Tanah tempat engkau berbaring ini akan aku berikan kepadamu dan keturunanmu. Keturunanmu akan tersebar seperti debu di bumi, ke barat, timur, utara, dan selatan. Aku akan selalu menyertaimu, melindungimu kemanapun engkau pergi, dan akan membawa engkau kembali ke tanah ini." Ketika Yakub terbangun, ia sangat terharu dan takut. Ia berkata, "Sungguh Allah ada di tempat ini, tapi aku tidak mengetahuinya." Lalu ia menamai tempat itu Bait El, yang artinya rumah Allah. Tempat itu dipercaya berada di wilayah yang kelak menjadi Palestina. Yakub pun bersumpah kepada Allah bahwa jika Allah benar-benar menjaganya dan memberinya rezeki dalam perjalanan ini, serta mengembalikannya dengan selamat ke rumah ayahnya, maka dia akan menjadikan Allah sebagai Tuhannya dan akan mengabdikan hidupnya dalam ketaatan. Di Haran, Yakub tinggal dan bekerja membantu pamannya Laban. Ia jatuh cinta kepada putri Laban yang bernama Rahil. Yakub pun sepakat untuk bekerja selama 7 tahun sebagai mahar untuk menikahinya.
Namun setelah 7 tahun Laban menipunya. Di malam pernikahan, Laban justru menikahkan Yakub dengan putrinya yang lebih tua, Leah, dengan alasan adat bahwa anak sulung harus menikah lebih dulu. Setelah itu Yakub pun harus bekerja 7 tahun lagi untuk bisa menikahi Rahil. Akhirnya Yakub menikahi 2 saudari, Leah dan Rahil, dan memiliki beberapa anak dari mereka serta dari 2 budak perempuan, yaitu Zilpah dan Bilhah, yang diberikan sebagai istri oleh kedua istrinya. Dari pernikahan ini, Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki yang kemudian menjadi nenek moyang Bani Israel. Rahil wafat lebih awal, dan cintanya yang mendalam kepada Rahil membuat Yakub memiliki kedekatan khusus dengan kedua anak dari istrinya itu. 2 anak yang paling ia cintai adalah Yusuf dan Bunyamin. Di antara semua anak, Yusuf tumbuh dengan akhlak yang indah dan wajah yang sangat tampan. Ia juga sangat cerdas, taat, dan memiliki hati yang bersih. Kedua anak ini tumbuh dalam kasih sayang ayah mereka. Namun perhatian Yakub kepada Yusuf sangat mencolok, mulai menimbulkan kecemburuan di hati anak-anaknya yang lain. Suatu hari, Yusuf kecil datang kepada ayahnya dan menceritakan mimpinya. "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Nabi Yakub yang memiliki ilmu dari Allah menyadari bahwa mimpi itu bukan mimpi biasa. Ia tahu anak ini akan menjadi sosok besar dalam kedudukan yang tinggi di masa depan. Ia berpesan, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat makar terhadapmu." Sayangnya, rasa iri telah menguasai hati saudara-saudara Yusuf. Mereka menyusun rencana untuk menyingkirkannya. Anak-anak Yakub meminta izin membawa Yusuf bermain. Dengan berat hati, Yakub mengizinkan sambil berpesan agar menjaga Yusuf baik-baik. Namun rencana busuk itu terjadi. Yusuf dibuang ke dalam sebuah sumur gelap. Lalu saudara-saudaranya kembali ke rumah dengan membawa baju Yusuf yang dilumuri darah palsu. Dengan pura-pura menangis mereka berkata, "Wahai ayah kami, sungguh kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami meskipun kami berkata jujur." Tapi Yakub adalah seorang nabi dan ia tahu ini tidak benar. Dengan penuh kesedihan, ia hanya berkata, "Fasabarun jamil." Maka kesabaran yang baik adalah sikapku. Sejak hari itu, Yakub tidak berhenti bersedih. Ia sering menangis siang dan malam. Allah berfirman, dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan ia sangat menahan amarah dalam hatinya. Bertahun-tahun kemudian, ketika Muslim paceklik melanda tanah Kan'an, anak-anak Nabi Yakub pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka tidak mengetahui bahwa Yusuf yang dahulu mereka buang, kini telah menjadi pejabat tinggi di Mesir yang mengatur logistik dan persediaan pangan negeri itu. Yusuf mengatur agar Bunyamin, adik kandungnya, tetap tinggal bersamanya. Maka pulanglah saudara-saudara Yusuf ke rumah tanpa Bunyamin. Ketika mendengar kabar itu, Yakub semakin sedih. Namun lagi-lagi ia tidak berputus asa. Ia berkata, "Pergilah kalian dan carilah Yusuf dan saudaranya, dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah." Akhirnya Yusuf mengungkap jati dirinya. Ia mengirimkan bajunya kepada ayahnya untuk diusapkan ke wajah Yakub. Saat baju itu datang dan menyentuh wajahnya, penglihatannya kembali. Dan akhirnya seluruh keluarga Yusuf, termasuk ayah dan saudara-saudaranya, datang ke Mesir dan bersujud kepadanya sebagai bentuk penghormatan. Bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan yang dibolehkan pada zaman itu. Itulah takwil dari mimpi Yusuf kecil dulu. "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu. Sungguh Tuhanku telah menjadikannya kenyataan." Menjelang wafatnya, Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya dan bertanya,
apa yang akan kalian sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab dengan penuh keyakinan, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanya kami berserah diri." Beliau pun wafat di usia lanjut, dalam keadaan beriman dan berserah diri kepada Allah. Sebelum wafat, Nabi Yakub berwasiat agar jasadnya dibawa kembali ke tanah leluhur untuk dimakamkan di Gua Machpelah di Hebron, Palestina, di samping makam ayahnya, Nabi Ishak, dan kakeknya, Nabi Ibrahim.